Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di pelajaran tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lalu pembahasan tafsirnya. Malam ini kita lanjutkan di Al-Fawaidu. Al-Fawaidu artinya faidah atau manfaat dari ayat 1 ini. Yang pertama, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, itsbatul hamdil kamili lillahi azza wa jal, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah azza wa jal. Wa dzalika min yang menunjukkan sempurna adalah pada alif lam atau al fi qaulihi ta'ala alhamdu, li'annaha dalatun alal istighraq, karena al ini menunjukkan pada istighraq, artinya menghabiskan segala pujian hanya untuk Allah. Bisa dibuka. Coba lihatan. Wa minha, yang kedua, annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun, bahwa Allah azza wa jal yang berhak, muhtasun, dan dikhususkan. Jadi alhamdulillah, alhamdu ini itu hanya hak Allah dan hanya khusus bagi Allah, bilhamdil kamil. Jadi yang berhak mendapat pujian yang sempurna itu hanya Allah, dan pujian yang sempurna itu hanya dikhususkan kepada Allah saja. Adapun selain Allah, misalnya memiliki sifat-sifat sempurna, maka itu pun, misalnya selain Allah memiliki sifat-sifat yang baik, maka pujian kepada selain Allah itu tidak memakai kata alhamdu, tapi al-madhu. Min jami'il wujuh, dari segala sisi Allah itu maha sempurna segala sifatnya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabahu ma yassarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengalami sesuatu yang menyenangkan, qala, beliau berkata atau mengucapkan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihati, atau tatimmus salihati. Nah, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa idza asabahu khilafu dzalika, tapi kalau beliau mengalami kebalikan dari yang menyenangkan, beliau mengalami sesuatu yang lawan dari yang menyenangkan, berarti menyusahkan atau menyedihkan atau ditimpa sakit,
Qala, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini bimbingan juga bagi kita apabila kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau ketika kita mengalami sesuatu yang menyusahkan, itu beda doanya. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, bacanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ataupun kalau ditimpa sesuatu yang enggak enak, lagi sakit misalnya, membacanya atau menjawabnya seperti ini, alhamdulillah ala kulli hal. Misalnya ditelepon saudaranya atau di WA oleh saudaranya, dia lagi sakit, bagaimana keadaannya? Maka kalau dia lagi sakit, jawabnya seperti ini, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya Allah itu dalam segala keadaannya terpuji. Walaupun misalnya sedang menguji hambanya dengan sesuatu yang enggak enak. Misalnya lagi sakit, itu kan tidak enak. Tapi kenapa Allah menguji orang itu dengan tidak enak, sakit? Itu dalam rangka untuk membersihkan dari dosa-dosanya. Maka orang dibersihkan dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, itu terpuji bagi Allah dan itu kebaikan. Buat apa misalnya orangnya sehat tapi banyak dosanya, ya. Banyak uangnya tapi banyak dosanya. Misalnya orang kaya sakit, maka itu juga sama. Orang miskin sakit sama dalam rangka untuk pembersihan dari dosa-dosa, pengampunan dari dosa-dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal imana yahluku kama yahluku thawbu. Karena iman itu bisa lusuh, bisa kotor. Sebagaimana pakaian bisa kotor dan bisa lusuh. Fas'alullah at-tajdida, maka mintalah kepada Allah at-tajdid. Tajdid itu minta kepada Allah untuk diperbaharui. Bagaimana Allah memperbaharui hati yang sudah kotor, yang banyak dosanya, banyak salahnya? Itu tadi pembersihan, dibersihkan pakai sesuatu yang enggak enak, sakit, musibah, dan seterusnya. Jadi perbuatan Allah ketika menakdirkan pada kita sesuatu yang enggak enak, itu terpuji. Sehingga tidak ada perbuatan Allah itu yang enak maupun yang tidak enak, kecuali itu baik. Nah, maksudnya juga baik walaupun takdirnya tidak enak. Itu faedah yang kedua, bahwa yang berhak dipuji dengan pujian sempurna itu hanya Allah, dan itu pujian yang khusus bagi Allah. Yang ketiga, taqdimu wasfillahi bil uluhiyah, mendahulukan sifat Allah dengan sifat uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Kita lihat yang uluhiyah itu yang mana? Kita lihat di ayatnya dulu ya. Jadi di sini ayatnya alhamdulillah. Lillah ini sifat uluhiyah namanya. Ini berasal dari kata Allah. Cuma diberi lam di awalnya. Allah itu maksudnya artinya makluh. Makluh itu yang disembah. Namanya uluhiyah. Uluhiyah itu sifat hak disembah. Jadi yang mempunyai sifat berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Hak disembah itu namanya uluhiyah. Di sini Allahnya didahulukan, kemudian Rabb.
Rob ini rububiyah namanya, sifat rububiyah. Apa Rob? Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi seluruh alam. Yang mencipta diri kita, kemudian dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari lemah menjadi kuat. Nah, itu namanya rububiyah. Demikian juga yang memiliki diri kita, demikian juga yang mengurusi diri kita. Ini rububiyah. Yang tadi dibahas, kenapa Allahnya tidak di belakang, tapi didahulukan, yang disebut hak rububiyah. Kok tidak berbunyi Alhamdulillah Rabbillahil Alamin? Tidak gitu. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya uluhiyahnya didahulukan daripada uluhiyah, daripada rububiyah. Artinya hak disembah didahulukan daripada hak untuk mencipta, mengurusi, membuat orang sehat, membuat orang sakit, itu masuk rububiyah. Karena itu bentuk pengurusan Allah. Jadi ya ada orang itu sehat, ada orang itu sakit, semua itu masuk rububiyah Allah. Kenapa orang ini dijadikan oleh Allah sakit? Ya karena orang ini banyak dosanya, dibersihkan. Oh dia orangnya baik kok misalnya. Oh ya maunya Allah untuk dinaikkan derajatnya. Dia dosanya tidak banyak, tapi ibadahnya malas misalnya. Nah supaya naik derajatnya, diberi ujian. Pertanyaannya tadi, kenapa Allah didahulukan daripada Rob? Lillah ini uluhiyah, Rob ini apa? Rububiyah. Itu pertanyaannya. Penjelasannya nanti kita lihat di bawah. Kenapa uluhiyah, yaitu lafaz Allah, didahulukan daripada rububiyah? Ayat ke-1 Mas yang tadi ya. Ini taqdim wasfillah, mendahulukan sifat Allah bil uluhiyah. Jadi lillah tadi alhamdulillah rabbil alamin. Lillahnya itu sifat uluhiyah, rabbil alamin sifat rububiyah. Kenapa uluhiyah didahulukan daripada sifat rububiyah? Wa hadza imma li anna Allah, karena Allah huwal ismul alam al khassa bihi. Alasan pertama, karena lafaz Allah itu nama yang khusus bagi Allah. Jadi ini nama khusus. Walladzi tattabi'uhu jami'ul asma, yang mengikut atau ikut kepada nama ini seluruh namanya. Atau kembali seluruh nama Allah itu ke nama Allah. Karena nama Allah itu banyak. Ada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman?
Allah. Jadi kembalinya ke Allah semua. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Ghafur? Allah. Siapa Al-Ghaffar? Allah. Siapa Al-Wahhab? Allah. Jadi seluruh nama-nama Allah yang kata Rasul 99 itu kembali ke sini, ke lafaz Allah, sehingga ini didahulukan. Itu alasan pertama. Wa imma yang kedua di annal ladzi ja'atuhum ar-rusul. Yang alasan kedua kenapa Allah didahulukan, karena yang dibawa oleh Rasul dan diingkari oleh seluruh manusia atau penentang para Rasul itu sifat uluhiyahnya saja. Jadi tidak ada orang yang mengingkari kalau ditanya, walaupun itu orang kafir, apapun agamanya. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Atau mereka bilang Tuhan. Siapa yang mencipta manusia, mereka bilang Allah. Artinya tidak ada permasalahan kalau masalah rububiyah. Di rububiyah nggak ada masalah, tidak ada pertentangan antara Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir, mereka tokoh-tokoh musyrikin, semua mengakui pencipta alam itu Allah. Yang mereka tolak, yang mereka tentang adalah hak ibadah. Artinya ketika mereka diajak beribadah hanya kepada Allah saja, mereka menolaknya. Itu alasan kenapa lillah didahulukan daripada Rabbil Alamin. Wa minha di antara faidah ayat 1 ini, umum rububiyatillahi ta'ala. Umumnya, umum itu merata, atau meratanya rububiyah Allah li jami'il alam, pada seluruh alam. Rububiyah tadi mencipta, memiliki, mengurusi. Jadi di Indonesia ini mau dibuat musim apa, marau panjang, apa marau, hujan, dan seterusnya, itu namanya rububiyah. Mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, apa saja tumbuh-tumbuhan yang mau ditumbuhkan, itu namanya rububiyah. Demikian juga yang memiliki alam ini, demikian juga yang mengurusi seluruh alam ini. Nah, dari kata Rabbil Alamin. Selesai pembahasan ayat 1. Kita lanjut di ayat 2. Ar-Rahmanur Rahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, ini pengulangan sebenarnya karena di Bismillah sudah dibahas ya. Di Bismillah sudah dibahas. Ini diulang lagi di ayat 2. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin itu diapit oleh ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifatun lilafdil jalalah. Ar-Rahman itu maha pengasih, itu sifat dari lafaz Allah. Ya, sifatnya Allah itu Ar-Rahman. War-Rahim sifatun ukhra. Kalau Ar-Rahim itu sifat lain. War-Rahman, kalau Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah.
Ar-Rahman itu maknanya yang memiliki sifat rahmah yang luas. Rahmah seringnya diartikan pengasih, dikasih atau kebaikan itu namanya rahmah. Sifat kebaikan Allah itu sangat luas. Seperti tadi misalnya secara atau diberi kesehatan badan itu rahmat Allah. Diberi mata dan bisa melihat itu rahmat Allah dan sangat luas. Allah menciptakan 100 rahmah. Untuk yang satu rahmat itu diperuntukkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya, manusia, jinnya, malaikatnya, hewannya. Itu hanya satu. Dari awal sampai akhir makhluk itu hanya satu rahmat Allah. Yang 9 masih Allah tahan, itu diperuntukkan untuk penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk penduduk surga Allah. Termasuk kebaikan Allah, karena namanya Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah, sifat rahmat Allah yang sangat luas. Misalnya tadi dari luasnya mencakup sesuatu yang gak enak bagi kita, sakit tadi ya. Sakit itu kalau kita pikir itu juga bisa masuk rahmah, ya. Kenapa? Karena kita dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan kemudian menghadap Allah dengan membawa dosa, itu hak siksa, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dilemparkan ke neraka. Nah, tapi supaya selamat dari neraka oleh Allah dibalas di dunia ini dari dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, kalau Allah menghendaki orang itu baik, ajalnahu bil uqubah, maka siksa Allah itu disegerakan di dunia. Nah, setiap melakukan dosa oleh Allah langsung dibalas di dunia, tidak dikumpulkan kemudian disiksa di akhirat. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu jelek, maka ditahan siksa Allah itu, dosa-dosa itu nanti dibalas di akhirat. Tentu siksa akhirat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan dibanding siksa dunia. Kalau Ar-Rahim, jadi Ar-Rahman itu sifat Allah yang sangat, sifat rahmat Allah yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Sifat baiknya tadi, sifat rahmanya yang luas itu disampaikan kepada hambanya. Itu mana Ar-Rahim, sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa mempunyai makna rahmah semuanya. Cuma ini sifat dirinya, ini sifat perbuatannya. Sifat dirinya itu merahmati, mempunyai sifat rahmah, penyayang, pengasih. Kemudian mengasihi, mengasihi itu namanya Ar-Rahim. Nah, Far-Rahman, maka Ar-Rahman wasfuhu. Jadi Ar-Rahman itu sifatnya, sifat dirinya Allah. War-Rahim fi'luhu, sementara Ar-Rahim itu perbuatannya. Perbuatan apa? Merahmati. Walau annahu ji'a bir-Rahman wahdahu. Tapi kalau misalnya ada ayat cuma berbunyi Ar-Rahman saja, au bir-Rahim, atau dengan Ar-Rahim saja, la syamilal wasfu wal fi'lu, maka itu bisa mencakup sifat dan perbuatan. Maksudnya kalau ayatnya bunyi Ar-Rahman saja, yaitu sudah meliputi sifat dan perbuatannya, sifat dirinya dan perbuatan Allah. Tapi kalau bergandengan seperti ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim itu perbuatannya. Nah, Al-Fawaidu, faidah dari tafsir ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat kedua.
Apa bunyinya tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini itsbatu hadzainil ismainil karimaini. Ayat ini menerangkan penetapan dua nama Allah yang mulia ini, yaitu nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, lillahi azza wajal. Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmah allati hiyal wasfu. Dan juga Ar-Rahman Ar-Rahim ini menetapkan kandungan dari Ar-Rahman dan kandungan dari Ar-Rahim. Dan itu sifat rahmah semuanya. Wa minar rahmatil lati hiyal fi'lu, dan menerangkan Ar-Rahman Ar-Rahim sifat rahmah dan perbuatan Allah, yaitu merahmati. Yang kedua, wa minha anna rububiyatullah, bahwa rububiyah Allah mabniyatun 'alar rahmah al-wasi'ah. Rububiyah itu apa tadi? Mencipta, kemudian memiliki, mengurusi. Itu dibangun di atas rasa kasih Allah yang sangat luas. Sifat pengasih Allah yang sangat luas. Ya, kita butuh makan beras, nasi. Maka Allah setiap hari bikin beras, membuat, mencipta. Sementara selain Allah tidak akan ada yang bisa membuat beras, walaupun satu biji saja. Dan Allah membuat kangkung, setiap hari ada kangkung. Kok ada setiap hari, kenapa? Karena Allah itu rahmah, kasihan, pengasih. Sifat Allah itu mengasihi. Kok ada lombok setiap hari? Iya, karena Allah itu maha rahmah. Sifat pengasihnya Allah itu luas. Bi khalqi al-wasilah. Nah, li'annahu ta'ala lama qala rabbil alamin. Nah, itu mana rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rabbul Alamin, Allah itu mencipta, memiliki dan mengurus seluruh alam. Nah, seakan-akan kalau ditanya mana uhati rububiyah? Hal rububiyatin akhdin au intiqam au rububiyati rahmat. Kenapa? Apakah Allah itu dalam rangka menyiksa orang dengan mencipta? Tidak. Tapi Allah mencipta makhluk ini karena pengasihnya Allah, sifat pengasihnya Allah, wa in'am, dan mengaruniakan nikmat. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tunggu azan dulu. Itu mana ayat kedua dan faedahnya. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Dipanjangkan mimnya ya. Maliki Yaumiddin sifatun. Maliki Yaumiddin ini kalau diartikan yang memiliki hari pembalasan. Atau pemilik hari pembalasan. Jadi Malik Yaumiddin ini sifat bagi Allah, sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Memiliki hari pembalasan. Wa Yaumuddin, Yaumuddin diartikan apa tadi? Hari pembalasan. Wa Yaumul Qiyamah. Yaumuddin itu adalah hari kiamat. Pemiliknya siapa? Allah. Ad-din
Huna ad-din di sini bimakna al-jaza, maknanya pembalasan. Karena din itu punya dua makna. Pertama bermakna pembalasan, yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum, bahwa Allah itu yang memiliki hari itu, yaitu hari kiamat. Alladzi yujazi fihi al-khalaiq, yang pada hari itu manusia dibalas atas seluruh perbuatannya. Maka kalau kita taklim, kita ngaji, kita sholat, kita berbuat, bantu orang tua, dan seterusnya, itu harus niatnya dalam rangka mendapat balasan oleh Allah nanti pada hari kiamat yang disebut dengan Yaumuddin. Pasti oleh Allah akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan satu kecil kebaikan, sedikit pun, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Kalau orang berbuat baik, akan mendapat balasan kebaikan, dan sebaliknya. Fala malika ghairuhu, maka tidak ada pemilik hari kiamat selain Allah. Fi dzalikal yaum. Waddin ad-din taratan yurad bihi al-jaza. Din ada kalanya bermakna balasan sebagaimana dalam ayat ini. Wa taratan yurad bihi al-amal. Ada kalanya din itu bermakna perbuatan. Jadi din itu kalau di dalam Al-Quran maknanya dua. Pertama balasan, kedua amal atau perbuatan. Kama fi qoulihi ta'ala lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, itu maksudnya untuk kamu amalanmu, perbuatanmu. Waliyadini, dan untukku perbuatanku. Di sini mestinya ada ya-nya. Wa yuqalu kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan mendapat balasannya. Ini tadinu perbuatan, tudanu balasan. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat, maka begitu kamu akan mendapat balasan. Ai kama ta'malu tujazi, bagaimana kamu berbuat, kamu mendapat balasannya. Kalau kamu berbuat baikan, pasti balasannya kebaikan. Kebaikan itu apa? Niatnya ikhlas, ingin mendapat ridho Allah dan mencocoki ajaran Allah dan Rasulnya. Wa fi qoulihi ta'ala maliki qira'atun sab'iyatun. Maliki dengan dipanjangkan mimnya, ini namanya qira'atun sab'iyah. Jadi bacaan itu ada 7. Termasuk ini baca panjang, ini boleh. Maliki dibaca pendek. Nah, ini akhos minal malik. Kalau ini pemilik, kalau ini yang merajai, ya. Wa fil jam'i bainal qira'ataini faidatun azimatun. Boleh nanti seorang itu membaca Maliki Yaumiddin dibaca panjang, dan boleh baca pendek. Misalnya waktu maghrib baca panjang, isanya baca pendek. Tidak apa-apa, karena sama-sama sahih, sama-sama benar. Wa fil jam'i, kalau digabung, wa huwa anna milkahu jalla wa ala malikun hakikiyun, bahwa kepemilikan Allah terhadap hari kiamat itu kepemilikan yang hakiki. Li'anna minal khalqi man yakunu malikan, karena makhluk itu juga ada yang memiliki. Walakin laisa bimalikin, tapi bukan pemilik. Yusamma malikan isman, atau di antara manusia ada yang jadi raja tapi tidak menjadi pemilik. Walaysa lahu minat tadbiri syai'un, dan tidak menjadi pengurus. Walaupun raja, seluruh raja di dunia ini tidak bisa mengurusi alam.
Nah, wa minan nasi man yakunu malikan, juga di antara manusia ada yang memiliki sesuatu wala yakunu malikan, tapi dia bukan seorang raja. Ka'ammatina, seperti kebanyakan manusia, rata-rata manusia memiliki tangan, memiliki kepala, mata, tapi dia bukan raja. Walakin Ar-Rabb, tetapi kalau Allah ya pemilik, ya raja di raja. Nah, Allah itu rajanya segala raja. Nah, sedikit dari faidah ya, faidah dari ayat 3 ini. Minal fawaidil ayah itsbatu milkillah. Ayat ini surah Al-Fatihah ayat 3 ini menerangkan kepemilikan Allah. Wa malakutuhu yaumaddin, dan kekuasaan Allah pada hari pembalasan. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul mamalikat wal muluk, karena pada hari itu sudah melebur antara raja dan rakyatnya, itu melebur, sudah tidak ada lagi raja. Yang merajai hari itu hanya Allah. Mana dalilnya? Ini Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kalau ada orang mengatakan alaisa malikul yaumiddin wad dunya, bukankah Allah itu pemilik hari pembalasan dan hari dunia? Hari-hari di dunia ini kan juga Allah pemiliknya. Fal jawab, benar. Lakin zuhuru muluki malakutihi, tapi yang sangat tampak, yang sangat jelas dan terang kerajaan Allah, kepemilikan Allah, yang sangat tampak kekuasaan Allah, innama yakunu fi dzalikal yaum. Kalau di dunia kan masih ada raja-raja berupa manusia. Kalau nanti pada hari kiamat sudah enggak ada lagi. Ada raja, enggak ada rakyat gitu. Lian Allah Ta'ala yunadi limanil mulkul yaum. Allah mengatakan dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 16, milik siapakah atau siapakah pemilik hari ini? Nah, itu maksudnya hanya Allah. Fala yajibu ahadun, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Allah ini. Menunjukkan bahwa pemiliknya hanya Allah saja. Fayaqulu ta'ala, maka Allah menjawab, lillahil wahidul qahar. Milik Allah lah yang maha tunggal dan maha perkasa. Fid dunya yatharu mulukun, di dunia banyak raja. Bal yatharu mulukun ya'taqidu su'ubahum annahu la malika illahum. Sampai ada yang meyakini bahwa dia raja di raja, tidak ada raja selain dirinya. Nah, fasuyu'iyun malan la yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ard. Ada juga yang meyakini bahwa yang mengurus alam ini adalah raja mereka. Nah, tidak ada yang mengurusi selain raja mereka. Yarawna annal hayat, mereka meyakini arhamun tudfa wa ardun tubla wa narabahum huwa ra'isuhum. Mereka meyakini bahwa pencipta alam ini adalah tokoh mereka atau pimpinan mereka. Ini ajaran Syiah ya. Yang mengatakan Ali itu Tuhan, Ali itu sesembahan. Yang kedua, faedah ayat ini isbatul ba'si. Ayat ini menerangkan akan terjadinya hari kiamat, penetapan adanya hari kiamat. Nanti manusia akan dibangkitkan. Wal jaza, akan dibalas.
Karena kalau kita lemah ini, keyakinan ini, malas orangnya. Kita akan semangat ngaji, semangat sholat, semangat berbuat baik. Kenapa? Karena meyakini bahwa kita nanti dibangkitkan. Kemudian dia apa? Dibalas. Nah, di surat apa itu? Surat Al-Haqqah apa ya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, kata Allah. Adapun orang yang nanti didatangkan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Ayo sini baca kitabku, tulisanku, rapotku. Karena isinya catatan-catatan kebaikan tok. Kenapa catatannya kebaikan? Dia bilang, inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Karena dulu di dunia ini aku yakin seluruh perbuatanku akan dicatat, seluruh perbuatanku dicatat dan akan dibalas. Artinya dia bangga sekali. Nah, yang ketiga, hasul insan, ayat ketiga ini mendorong manusia ala an ya'mala lidalik, untuk beramal untuk menghadapi itu. Hari apa ini? Hari pembalasan. Alladzi yudanu fihil amilun, hari dibalasnya amalan-amalan manusia. Sekecil apapun, jangan diremehkan. Cuci piring, cuci baju, bersihkan rumah. Yang laki kerja, semua akan dibalas. Sehingga dia orangnya energik, semangat, penuh semangat untuk menjalankan aktivitasnya, amalannya, ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena nanti ingin balasan yang baik. Karena di sana balasannya cuma dua, baik dan jelek, surga dan neraka. Mudah-mudahan ayat ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua ini di dalam catatan amalan baik, amalan kita, buku catatan kita yang baik, dan didatangkan oleh Allah nanti pada hari kiamat catatan itu dari sebelah kanan atau dari depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.